Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Wilda Nuria Afosma dan dua rekan saya Abdul Haris Dahlan dan Restinawanti. Di sini saya akan menjelaskan jenis wacana menurut realitasnya. Menurut Jaja Sudarma, jenis wacana dapat dikaji dari segi eksistensinya, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian. Menurut realitasnya, wacana merupakan verbal dan non-verbal. Sebagai media komunikasi, berwujud tuturan lisan dan tulisan, sedangkan dari segi pemaparan meliputi naratif, deskriptif, prosedural, ekspositori, dan hortatori. Dari jenis pemakaian berwujud monolog, dialog, dan polilog. Wacana berkaitan dengan keberadaan wacana yang berupa verbal dan non-verbal. Rangkaian kebahasaan verbal atau language exist dengan kelengkapan struktural bahasa, mengacu pada struktur apa adanya, sedangkan non-verbal mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa atau rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna. Wacana non-bahasa yang berupa isyarat antara lain isyarat dengan gerak-gerik sekitar kepala atau muka, meliputi gerakan mata, bibir, kepala, dan perubahan raut muka. Kemudian isyarat yang ditunjukkan melalui gerak anggota tubuh selain kepala, meliputi gerak tangan, gerak kaki, dan gerak seluruh tubuh. Tanda-tanda non-bahasa yang bermakna berupa tanda-tanda rambu lalu lintas dan di luar rambu-rambu lalu lintas. Contoh tanda lalu lintas seperti warna lampu merah itu berarti berhenti, kuning berarti siap untuk maju, dan hijau berarti boleh maju. Berdasarkan media komunikasi, dilihat berdasarkan media komunikasinya, wacana dapat dipilah menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Yang pertama ada wacana tulis. Wacana tulis ini jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Wacana yang mementingkan urutan waktu dituturkan oleh orang berwawasan dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, wacana tulis juga menggunakan kata-kata yang berurutan dan terstruktur, berorientasi pada pelaku dan seluruh bagiannya diikat secara kronologis. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan. Yang kedua ada wacana lisan. Wacana lisan ini jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam bahasa verbal. Wacana sebagai media komunikasi, wacana lisan merupakan rangkaian kalimat yang ditranskripsi dari rekaman bahasa lisan. Wacana lisan juga kutipan wacana yang sebenarnya dibatasi oleh intonasi. Jenis wacana ini sering disebut juga sebagai tuturan atau ujaran. Sementara itu, kalimat dalam wacana lisan kurang terstruktur dan jarang menggunakan kata hubung karena pendengar dan pembicara sudah sama-sama paham. Yang ketiga ada jenis wacana berdasarkan cara pengungkapannya dan pembeberannya. Lamzon dalam bukunya Discourse Analysis menyebutkan wacana ada yang bersifat naratif, prosedural, hortatorik, ekspositorik, dan deskriptif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada wacana naratif. Wacana naratif adalah rangkaian tuturan yang menceritakan atau menyajikan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan tokoh atau pelaku dengan maksud memperluas pengetahuan pendengar atau pembaca. Kekuatan wacana ini terletak pada urutan cerita berdasarkan waktu dan cara-cara bercerita yang diatur melalui plot atau alur. Yang kedua ada wacana prosedural, merupakan rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsur-unsurnya karena urgensi. Unsur terdahulu menjadi landasan unsur yang berikutnya. Dan bagaimana sesuatu bekerja atau terjadi, atau bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Misalnya bagaimana membongkar dan memasang mesin mobil atau bagian-bagian tertentu yang memerlukan prosedur seperti itu. Yang selanjutnya wacana hortatorik adalah tuturan yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Kadang-kadang tuturan itu bersifat memperkuat keputusan agar lebih meyakinkan. Tokoh penting di dalamnya adalah orang. Wacana itu tidak disusun berdasarkan waktu, tetapi merupakan hasil atau produksi suatu waktu. Yang selanjutnya ada wacana ekspositorik, yaitu rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Pokok pikiran itu lebih dijelaskan lagi dengan cara menyampaikan uraian bagian-bagian atau detailnya. Selanjutnya wacana deskriptif pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan baik berdasarkan pengalaman maupun
pengetahuan penuturnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh wacana ini adalah tercapainya pengamatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu, sehingga pendengar atau pembaca merasakan seolah-olah ia sendiri mengalami atau mengetahuinya secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang koherensi. Koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana, dan koherensi merupakan suatu cara untuk membentuk suatu aspek wacana yang penting dalam menunjang keutuhan makna wacana. Bila suatu ujaran tidak memiliki koherensi, hubungan semantik dan pragmatik yang seharusnya ada menjadi tiada. Di sini Mulyana menegaskan bahwa koherensi berarti kepaduan dan kepemahaman antar kesatuan dalam suatu tuturan atau dalam suatu kalimat. Dalam struktur wacana, aspek koherensi sangat diperlukan keberadaannya untuk menata suatu kalimat atau suatu tuturan. Pada dasarnya, hubungan koherensi adalah suatu serangkai kata yang gagasannya teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi secara terselubung karena berkaitan dalam bidang makna, memerlukan interpretasi. Di samping itu, pemahaman hubungan koherensi dapat ditempuh dengan cara menyimpulkan hubungan antar posisi dan hubungan wacana lain. Koherensi dapat diungkapkan secara eksplisit, yaitu dinyatakan dalam bentuk penanda koherensi yang berupa penanda hubungan antar kalimat. Penanda hubungan ini berfungsi untuk menghubungkan kalimat sekaligus menambah kejelasan kita apabila kita menjelaskan tentang bagaimana kita menyusun kalimat atau membuat kalimat. Beberapa kaitan dengan unsur-unsur lain. Hubungan koherensi dengan wacana sering ditandai dengan penanda-penanda koherensi, baik yang sifatnya gramatikal maupun yang sifatnya leksikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koherensi. Konteks adalah aspek-aspek dalam teks dan segala sesuatu yang melingkupi sebuah teks. Konteks dibedakan menjadi dua, yaitu konteks dalam bahasa dan konteks luar bahasa. Konteks dalam bahasa disebut konteks, sedangkan konteks luar bahasa disebut situasi dan konteks budaya. Pemahaman konteks, situasi, dan budaya didasarkan pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip penafsiran personal, prinsip penafsiran lokasional, prinsip penafsiran temporal, dan prinsip analogi. Prinsip penafsiran personal mengacu kepada siapa sesungguhnya yang menjadi partisipan dalam suatu wacana. Prinsip penafsiran lokasional berkenaan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu wacana. Prinsip penafsiran temporal berkenaan dengan waktu, dari sudut pandang waktu kapan wacana itu terjadi. Dan prinsip analogi adalah dasar yang digunakan untuk mengetahui apa makna dari tuturan tersebut. Selanjutnya, penalaran mengenai hubungan sebab dan akibat. Proses untuk menghubungkan data dan fakta hingga menjadi simpulan itu adalah penalaran. Dalam sebuah tulisan, penalaran berarti pikiran yang digunakan untuk menyimpulkan suatu tulisan. Maksud saya, untuk menyimpulkan situasi dalam bentuk tulisan. Penalaran harus kuat dengan sumber-sumber yang jelas agar pembaca tidak ragu dalam
dalam memahami penalaran tersebut. Penalaran sebab akibat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini dipaparkan dulu sebabnya, lalu baru digambarkan akibat apa yang akan terjadi. Yang kedua, hubungan akibat sebab. Dalam hal ini dikemukakan dulu apa yang menjadi akibat, lalu ditarik kesimpulan apa penyebab dari akibat tersebut. Yang ketiga, hubungan sebab akibat 1, akibat 2, dan seterusnya. Satu sebab dapat menimbulkan banyak akibat. Jadi satu sebab menimbulkan akibat 1, lalu akibat 1 menimbulkan akibat 2, akibat 2 menimbulkan akibat 3, dan seterusnya. Pemaparannya seperti itu. Sekian, terima kasih.